Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma hadina bi barakati mu'jizatin Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa barakati mu'jizatin Fadillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sayyidina syahadu wa ala Imam Muhammad bin Mu'abbaylah isakan Imam Ghazali Jamil Allah yang sahih wa ilham susan jasadi wa batin najam Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusriku qalbu suaril akwani muntabi'atan fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Am kaifa yatama'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Hikmah yang ke-13 ini masih berkaitan dengan hikmah yang 12. Hikmah ke-12 itu membahas tentang uzlah secara lahiriah. Di hikmah 13 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari membahas tentang hakikat uzlah. Kaifa yusriku qalbu, bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya. Am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi, wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, sedang hati masih terbelenggu dengan syahwat nafsunya. Bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya? Dalam hikmah 13 ini musonib sedang menjelaskan kepada kita tentang hakikat uzlah. Hakikat uzlah itu adalah untuk menempuh rukun tarekat yang 4. Yang pertama adalah melepaskan hati kita dari belenggu duniawi. Zuhud. Zuhud dalam artian bukan tidak boleh memiliki harta berlimpah, bukan tidak boleh memiliki rumah megah, mobil mewah. Zuhud dalam artian adalah tidak adanya selain Allah di dalam hati kita. Kemudian rukun tarekat yang kedua adalah melepaskan hati dari belenggu pandangan makhluk. Yang ketiga, melepaskan diri dari belenggu syaitan laknatullah. Dan yang keempat adalah
melepaskan diri dari belenggu nafsu, maka di sini jelas kaifa yusriku qalbu suaril akwani muntabi'atan fi mir'atihi. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya. Nur ilahiyah tidak akan pernah masuk, jangan masuk menyiprat kepada hati yang dipenuhi oleh duniawi, itu tidak akan mungkin bisa. Hati yang dipenuhi oleh kegelapan, hati yang diselimuti oleh amarah, hati yang diselimuti oleh dengki, hati yang diselimuti oleh keserakahan duniawi, maka tidak akan mungkin mendapatkan nur ilahiyah. Dan selamanya bila tidak dibersihkan, maka hati itu akan selamanya kotor. Lantas bagaimana cara kita untuk bisa membersihkan hati kita dari belenggu-belenggu selain Tuhan? Yang pertama tadi adalah dengan cara mengasingkan diri. Mengasingkan diri dalam artian memilih teman bergaul. Kalau kemarin di Hikmah 12 itu secara lahiriah uzlah, mengasingkan diri, seperti yang sedang dilakukan oleh Buya Ahmad dan Kiai Ceng Jali. Ini ada yang sedang uzlah, 2 orang Gus, di ruang bawah masjid. Nah itu baru uzlah secara lahiriah, belum kepada hakikat uzlah. Tapi untuk sampai kepada Allah melalui bimbingan guru, maka harus melakukan uzlah sebagaimana uzlahnya Rasulullah di Gua Hiro. Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro itu dalam keadaan uzlah, mengasingkan diri, supaya hatinya terbebas. Dengan uzlah kita memasuki samudra tafakur. Dengan uzlah kita bisa berpikir dengan jernih tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, tentang keindahan sifatnya, keindahan af'alnya, tentang karunia-karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Dan itu bisa ditempuh dengan cara uzlah. Melepaskan diri atau melepaskan hati dari belenggu duniawi itu bukanlah perkara mudah. Karena setiap apa yang kita miliki saat ini itu cenderung ada di dalam hati dan pikiran kita. Punya mobil baru mewah. Nah, orang yang tidak terbiasa dengan kemewahan, kemudian Allah beri dia kemewahan, nah maka hatinya akan lebih cenderung masuk ke dalam kotoran yang disebabkan oleh ketakaburan, merasa bangga, ya, terus kemudian sebab punya mobil baru, sebab punya rumah baru, usaha lancar. Nah ini biasanya ada di dalam hati. Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang yang miskin. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kaya raya. Sepintas kajian-kajian hikam ini seolah berusaha untuk mengarahkan kita untuk berlepas diri dari urusan duniawi. Tidak. Makanya Ang sering bilang, kalau pengusaha ngaji hikam yang mensyurahkannya, piawai dalam mensyurahkannya, insya Allah
dia akan menjadi pengusaha yang hebat. Dan bila dia seorang pejabat, dia akan menjadi pejabat yang hebat. Tidak ada cerita pengusaha galau sebab usahanya jatuh kalau dia ngaji hikam. Tidak ada pejabat ceritanya eleh dalam pilkada, dalam pilkades, dalam pilihan apapun itu, kemudian menjadi orang yang stres. Tidak akan ada. Karena tadbir akan selalu dibarengi dengan tafwid, kepasrahan kepada Allah. Hati tidak akan mungkin bersinar bila bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin hati. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya tadi, uzlah secara hakiki. Bagaimana memilih teman bergaul? Bagi orang yang sudah ma'rifat, mereka tidak akan lagi memilih teman bergaul. Dengan siapapun dia bergaul, dan dia tidak akan pernah terbawa oleh siapapun, karena hatinya sudah diselimuti kecintaan kepada Allah. Bagi kita yang sedang belajar meniti jalan menuju Allah, maka wajib memilih teman bergaul. Semakin Anda bergaul dengan orang-orang yang senang dengan dunia, maka otomatis hasrat hati dan pikiranmu akan cenderung kepada urusan duniawi. Bukan tidak boleh, silakan. Bergaul dengan orang kaya boleh, tapi bergaulah dengan orang kaya yang dermawan, yang tidak menjadikan hartanya sebagai Tuhan, yang tidak menjadikan hartanya sebagai sembahan. Emang ayang orang yang menjadikan harta sebagai Tuhan? Ada. Dia meyakini dengan hartanya dia bisa berbuat semaunya. Dia meyakini dengan hartanya dia bisa terbebas dari segala kesulitan duniawi. Orang yang menjadikan harta sebagai Tuhan, perilakunya, sikapnya akan selalu dibarengi dengan kesombongan. Dia tidak akan mau berpikir, bergerak, mengeluarkan tenaga, keringat, kecuali menghasilkan uang. Tidak ada yang dia puja-puja kecuali harta. Nah, inilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhan. Silahkan bergaul dengan orang kaya, tapi pilih. Bila orang kaya itu dermawan, dia rajin beribadah, rajin bersedekah, maka tidak ada masalah. Sedang orang kaya itu tidak menjadikan hartanya sebagai sembahan. Dia menjadikan harta itu sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak masalah kita bergaul dengan orang kaya seperti itu. Gaul ya jeung Bu Haji Uis ta mama teu masalah. Geus ka uji dermawana. Gaul jeung orang kaya anu berehan, rajin sedekah jeung sajabana, pokona mah ngajak orang ke Allah. Jadi bukan berarti tidak boleh gaul dengan orang kaya, tapi carilah orang kaya yang mengajak kita kepada Allah. Jadi jangan disalahartikan ketika uzlah tidak boleh gaul dengan ahli dunia, itu berarti tidak boleh gaul dengan orang kaya. Bukan. Ahli dunia itu bukan hanya orang kaya, Pak. Ahli dunia itu ada juga orang miskin, hidup seadanya, ya, penghasilannya pas-pasan tapi hubu dunia. Nah, ini yang tidak boleh digauli adalah orang yang hubu dunia, yang kecintaannya kepada dunia melebihi cintanya kepada Tuhan.
Tak ada yang dia tuju kecuali dunia. Nah ini yang tidak boleh banyak bergaul dengan mereka. Ini bagi kita yang sedang belajar. Nah ini hakikat zuhud. Lepaskan. Karena dengan itu insya Allah pelan tapi pasti hati kita akan kembali bersinar. Kenapa? Karena kita bergaul dengan orang-orang soleh. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, tapi dia selalu mengajak kita ke dalam kebaikan. Dia selalu mengajak kita ke jalan Allah. Jelas Bu? Silahkan bergaul dengan siapa saja, pastikan orang itu selalu mengajak kita kembali kepada Allah. Iya ngobrol jeung si iya tara jauh urusan ngomongkeun batur bae ngomongkeun batur. Nah mulai jauhan. Mun urang can bisa ngajak manehna supaya teu ngomongkeun batur, maka jauhan heula. Lain dimusuhan jauhan. Di mana orang geus siap, hatena geus kuat, moal kabawakeun, nah balik deui dakwahan. Nah ini salah satu trik atau kiat-kiat kita supaya terbebas hati kita dari belenggu duniawi. Sok datang ke orang kaya silaturahim, ngobrol, Bu Haji mah enak hidupnya kaya. Deh apa sih arti kekayaan? Dan sejatinya kekayaan itu ada pada hati yang bersyukur. Saya memang terlihat kaya, tapi apa? Semuanya akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau ngomong enak-enakan ece mah susah, getol ibadah. Dihisab nangke di akhirat saeutik, sakedeung abdi mah lila, tuh ruko loba, kontrakan loba. Nya usaha di mana-mana. Nah, iya kan enak kalau ngobrol dekat dengan orang kaya seperti itu. Masalahnya jarang. Makanya siapa yang benghar turutan aing geus tok mikiran ibadah, gampang ibadah mah nomor 3, nu penting usaha sing getol. Nah, iya bahaya ya. Nah, itu yang pertama. Pilih pergaulan, pastikan kita selalu dikelilingi dengan orang-orang yang soleh. Pastikan kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang selalu memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Pastikan kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Ini cara supaya hati kita terbebas dari belenggu duniawi. Kemudian yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Sedangkan ia masih terbelenggu oleh syahwat nafsunya. Nah ini adalah uzlah atau rukun tarekat yang kedua. Apa? Tidak banyak bicara. Artinya kita pastikan setiap apa yang kita bicarakan itu hikmah. Pastikan setiap obrolan yang kita bicarakan dengan teman-teman kita itu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Hindari berkata yang tidak bermanfaat. Ya seperti kejadian-kejadian yang sekarang lagi viral. Iya kan karena tidak kurangnya pengetahuan terhadap suatu hal kemudian dikomentaran, jadi masalah. Jadi kita tidak usah mengomentari sesuatu yang basicnya bukan kapasitas kita. Tidak usah mengomentari sesuatu yang tidak kita pahami. Nah kembali yang kedua itu adalah cara supaya kita bisa menuju jalan, meniti jalan menuju Allah adalah dengan cara tidak banyak bicara kecuali yang bermanfaat.
Kalau lagi ngumpul sama temen, udah mulai nih gibah, tinggalkan. Makanya ialah pentingnya tafakur. Ang itu tahadus bini'amah, dari dulu tidak mau melewati 24 jam tanpa tafakur, tidak mau melewati malam tanpa tafakur. Nih hari ini apa saja yang sudah saya bicarakan, dari bangun tidur sampai mau tidur, adakah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat? Bila ada, besok saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka biasakan tafakur, muhasabah. Karena muhasabah itu filter hati agar kita selalu terjaga dari kelalaian diri. Apa yang membuat orang lain benci kepada kita? Oh, mungkin tadi siang itu ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terus aja hisab dirimu sebelum Allah yang menghisabnya. Itu yang kedua itu tidak banyak bicara kecuali yang bermanfaat. Karena orang semakin banyak bicara, ya, dia akan semakin terbelenggu oleh nafsunya. Orang semakin banyak bicara, dia akan semakin terbelenggu oleh nafsunya. Kok bisa? Coba lihat kalau kita ngobrol, kita bicara dengan teman, ya, atau dengan siapapun. Biasanya orang kalau ngobrol itu sama-sama pengen dipandang, sama-sama pengen dipandang hebat, sama-sama pengen didengarkan. Dan ketika kita lagi asik bicara, kemudian ada yang mencela perkataan kita, nyelwe karena hati, terasa sakit. Kenapa? Karena pada saat kita bicara, sadar tidak sadar, kita ini seolah sedang menunjukkan eksistensi kita. Kita sedang membicarakan kehebatan-kehebatan kita. Mana kumaha eta keluarga? Alhamdulillah urang mah jeung keluarga teh tara pernah pasea. Urang mah kieu kitu we lah. Geus kabayang meureun nya mun ngobrol, komo mama amun geus ngariung ya. Aya calaki euceuk kumaha alhamdulillah salaki urang mah. Itu kan ada secara tidak langsung dan sadar disadari, ya. Itu ada rasa pengen terlihat, ingin menunjukkan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biasanya kalau kita lagi ngobrol, kalau kita lagi bicara, ya coba aja perhatikan. Setiap orang, ya, biasanya ingin menunjukkan kelebihannya yang tidak dimiliki kelebihan oleh orang-orang yang ada di depan mereka. Betul? Nah itu kenapa tidak boleh banyak bicara kecuali yang bermanfaat. Ngobrolkeun mobil, orang teu boga mobil tapi kita suka nyari, ada orang mah teu boga mobil ge alhamdulillah. Orang mah nu penting ridho, ikhlas we teu boga mobil ge. Tidak punya kelebihan urusan kendaraan, dia mencari kelebihan dirinya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul kan? Dan realitasnya seperti itu. Makanya orang itu kalau sudah bicara, ngobrol, rata-rata ingin menunjukkan eksistensinya, jati dirinya. Ingin memperlihatkan kelebihannya yang tidak dimiliki oleh lawan bicaranya. Betul ya? Iya, makanya di sini ditegaskan dalam rukun tarekat itu jangan banyak bicara kecuali yang bermanfaat. Semakin banyak bicara, semakin terbelenggu dirimu oleh nafsu syahwatmu sendiri.
Syahwate apa gitu? Syahwate lawan dina hima. Rasa ingin terlihat, ingin dipandang hebat, ingin dipuji orang. Nah itu yang kedua. Kemudian berikutnya, bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya? Arekumaha nepi kana makom muraqabah, nepi kana makom musyahadah. Bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya. Nah ini setan kerjaannya. Tidak akan sampai seorang kepada Allah selagi dia tidak bersuci dari kotoran kelalaiannya. Dia masih senang mengikuti bisikan-bisikan syaitan laknatullah. Syaitan ketika ia tidak bisa mengajak orang untuk beribadah, maka dia akan dorong orang itu supaya beribadah. Ini orang ini susah kalau dilarang sholat, karena memang sudah dari dulu dia dawam sholat, tidak pernah mau kehilangan momen sholat berjamaah, rajin sholat jamaah. Maka setan mendorong, kemudian menggelincirkan dia supaya terjatuh pada lembah kehinaan. Dengan cara apa? Sokai wayana sholat mau dihalangan ke setan. Orang yang masih malas-malesan sholat, setan datang membisikkan dia supaya menunda-nunda waktu sholat sehingga terlewatlah waktu sholat itu dan dia meninggalkannya. Kalau orang itu rajin sholat, maka setan akan membisikkan dengan cara yang berbeda. Memandang rendah orang yang tidak sholat, merasa dirinya hebat karena bisa melaksanakan sholat. Lah ini kan bahaya. Makanya soleh itu harus, merasa soleh jangan. Baik mah kudu merasa diri sudah lebih baik. Nah ini bahaya. Nah maka untuk bisa sampai kepada Allah, kita harus memahami tipu muslihat setan. Jangan sampai kita membuat suatu perkara yang bisa dijadikan senjata oleh setan laknatullah untuk membinasakan kita. Apa contohnya? Gini, kalau kita sudah berhadapan dengan setan, yakin kita nggak bakal kuat. Maka hindari hal-hal yang berpotensi dijadikan senjata oleh setan untuk membinasakan kita. Salah satunya contoh, menghindari komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram secara langsung. Hindari jabat tangan dengan yang bukan mahram. Makanya kan ang tegas di Al-Jailani Firdaus, pesantren yang ang dirikan, bila ada pengajar siapapun itu tanpa terkecuali, guru laki-laki bersalaman dengan murid perempuan yang bukan mahram, satu kali ketahuan ultimatum. 2 kali terlihat salaman lagi dengan murid yang bukan mahram, yang sudah balik, maka tidak ada toleransi, keluarkan. Begitupun sebaliknya, ustazah di Al-Jailani Firdaus yang bersalaman dengan laki-laki santri yang sudah balik,
Terlihat sekali ultimatum 2 kali keluarkan, tidak ada toleransi. Ini yang tegaskan kepada semua pengurus Al-Jalani Firdaus. Kenapa? Kalau hal itu dibiasakan, awas, setan itu licik. Nggak ada ustadz kiai yang punya pikiran bangun pesantren buat pencabulan, nggak ada. Kita lihat banyak kasus sekarang yang mencederai, mencoreng nama baik pesantren, mencoreng marwah ulama. Kemarin saat ini itu dari luar. Kita tidak nampik, dari dalam pun ternyata ada pelaku-pelaku atau pengurus pesantren yang sudah mencederai, mencoreng nama baik ustadz, kiai, ulama. Kenapa? Ini karena kecerobohan. Ada yang nanya sama Ang, kenapa itu ada kasus pencabulan? Katanya ustadz, katanya kiai, hafal dia Quran, tahu dia hukum. Kenapa masih bisa berbuat demikian? Satu masalahnya, tidak adanya kesadaran dengan Allah. Makanya pahamilah ilmu hingga ucap dan perilakumu sesuai pancaran cahaya hatimu. Tidak akan bisa ucap dan perilakumu akan sesuai dengan pancaran cahaya hatimu bila engkau tidak belajar tentang urusan rohani. Nah, inilah pentingnya guru-guru rohani. Orang kalau sudah berada dalam kesadaran kepada Allah, bagaimana dia bermaksiat? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, sadar nggak di sini ada Aang? Sadar? Ada yang berani di sini salaman dengan yang bukan mahram? Ada di sini yang berani berduaan, peluk-pelukan dengan yang bukan mahram? Andai ada wanita cantik, bahenol, body gitar Spanyol, lewat ka dieu tah, kira-kira wani moal narempokeun. Berani tidak menatap dia? Kenapa tidak berani? Karena sadar saya sedang berada di depan guru. Ketika guru tidak ada, Anda sendiri berdua dengan pasangan Anda yang bukan mahram, wani moal. Kenapa berani? Padahal kan sadar, guru rohani itu tahu. Kenapa masih berani? Karena Anda tidak melihat saya. Karena kalian tidak melihat guru kalian di samping kalian, maka Anda berani berbuat bermaksiat. Kenapa di sini tidak ada yang berani bermaksiat? Karena Anda melihat ada guru, ada Aang di sini. Tidak ada yang berani bermaksiat. Nah, seperti itulah pentingnya kesadaran dengan Allah. Bukan hanya pengetahuan Allah itu ada, Allah itu Rob, Allah itu sembahan. Bukan hanya sebatas ilmu. Maka guru-guru rohani itu salah satu tugas mereka adalah membimbing manusia supaya senantiasa berada dalam kesadaran dengan Tuhannya. Susah sudah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia tahu Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, maka dia malu bila harus bermaksiat di depannya. Nah, ini yang ketiga itu seperti itu. Tidak mungkin kita sampai kepada Allah ya sedangkan ia belum bersuci dari kekotoran kelalaiannya. Setan itu licik. Maka tahadus bini'mah. Dari dulu Aang tidak pernah mau menerima tamu perempuan tanpa didampingi suami atau mahramnya. Sepenting apapun urusannya. Darurat sebodoh urusan, leuwih darurat mun sia jeung aing duaan babarengan. Nah, ini perlu dipahami oleh para ustadz, para kiai, para pemuka agama yang mohon maaf belum sampai kepada makom ma'rifat. Banyak ulama-ulama kita yang sudah ma'rifatullah,
Ini untuk kita, kelas Aang, kelas Gus Ahmad, kelas kita yang di sini masih pemula, masih belajar nih, yang belum sampai kepada Allah. Ini perlu kita pelajari dan kita pahami, amalkan dalam kehidupan. Kadang-kadang ustadznya osok aya naon ta anu sok nyareatan, kades ya. Makanya ada jemaah, ini saya kan suka terapi, ya. Nah ini ada ibu-ibu atau perempuan yang pengen diterapi sama saya, boleh nggak Ang? Bagaimana cara terapinya? Ya mau nggak mau lah dipegang, entong. Kajian siat temanggi dahar manena rek mere duit 100 juta ulah daik cek aing ulah. Bahaya sia. Kajen eta, walaupun perempuan itu tidak lebih cantik dari istri kita, hei, dua anjing lain mahromah hasratna beda, hawana beda, betul. Kompak bapak-bapak, pengalamannya mantep ya. Beda Pak, sekalipun kalian sudah punya 2, 3, mungkin 4 istri, coba berduaan yang bukan mahram dan perempuan itu tidak lebih cantik dari istri si Anda, hasratnya beda, demi Allah beda. Kenapa? Karena di situ ada setan laknatullah yang terus membisikkan ke dalam dada kita supaya kita bermaksiat. Makanya orang pacaran itu ya terus dibisikkan oleh setan ya dalam hati sebelah kirinya supaya selalu mengingat kebaikan, kelebihan, kehebatan pasangannya. Datangkan rasa rindu supaya aduh ya Allah seminggu tak bertemu seperti setahun. Hayangna amprok baik supaya maksiat ditutup kabeh kekurangan kabogona ditutup. Supaya maksiat, supaya zina geus kawin tadi bukakeun tah kekurangan-kekurangan pasangan supaya cerai. Makana salaki pamajikan Allah sok ningali kekurangan eta teh bisikan ti seton. Enggeus boga salaki hideung teu masalah. Coklat ge hideung ngeunah. Lain saeutik anu hideung ngeunah. Dodol hideung ngeunah. Ya, enggak salah ge anggap be dodol. Hidung-hidung ge amis. Aneh dodol lain lebaran teh na makus lain di bulet gitu sok dipanjang-panjang teh tah. Supaya laku kumaha be carana usaha. Tidak kos gitu, makanya kita harus paham nih tipu muslihat seton. Ya, awas. Bagi yang belum menikah, ini sudah punya calon umpama nih, sok be. Wanita taruhan jeung aing ayo. Kasa juga tukang judi taruhan. Eta didatangkan teh aduh rindu bae rindu ya Allah. Ai penting dek sare nempuan fotona. Amprok sapoe ge asa 7 minggu ya Allah kangen pengen ketemu. Aa apa kabar? Nah itu awas hati-hati. Seton ketika kita belum sah menjadi suami istri, dia akan memperlihatkan kelebihan-kelebihan pasangan kita dan menutup setiap aib dan kekurangannya. Didatangkan rindu, didatangkan hasrat supaya bisa ketemu. Nah eta ketika mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, maka kemaluan pun ikut berzina. Dari mata setinggal gelis amat si eneng. Datang ke pikiran diimutan baik. Akhirnya tangan mulai berzina ya. Naon ngetik neng damang, neng geras sholat. Ya pret. Moal geus kawin mah moal gitu iya. Lalaki main geus nyokon cina supaya yang laku ka awewe api-api alim.
wayahna jam 1 peting neng geraguga tahajud mainna malah do YouTube eker lalajo tarling geus kos kitu we makana ce bu neng geulis bager soleha ulah daek kalalaki anu sok loba gombal mun bener eta lalaki nyaah ka maneh demi Allah moal mungkin ngajak maksiat ka sia tingali lalaki soleh mah moal daek ngajak maksiat ka awewe amun bener bogo datang ka imana lamar nikah beres eta karak lalaki kade ya santri putri ya neng dengerin bocah kalau ada laki-laki ngecat WA DM Messenger ngajak ketemuan setan geus eta. Makanya para wali Allah itu wali kalau ditanya setan, guru setan tuh di mana? Nunjuk jelema mah nama. Jahe bener. Nah tuh nunjuk perkara nu teu katingali. Ya, kade nih santri putri ya. Tete-tete nu canika oge randa-randa nu aya di dieu. Mun aya lalaki ngecat sayang-sayang ngajak ketemuan seton geus cek aing setan-setan bae lah pan eta sifat seton mah ngajak jelema supaya maksiat anu ngajak jelema maksiat saha jelas kan oge santri putra kade sok aya awewe ya nu ngecat iya nu canika oge para duda mun aya awewe ngecat nya ngajak ketemuan eta berarti setan ternyata dicat dibales sarua hayang ketemuan berarti setan kabeh nah ini bahayanya maka hindari apapun yang berpotensi dijadikan senjata oleh setan untuk membinasakan kita. Kade ya ustad-ustad anu sok narima tamu anu konsultasi yang nyareatan ngobatan jangan berani-berani kalian berdua-duaan dengan pasien. Jangan berani-berani kalian menerima konsultasi perempuan yang bukan mahram berdua-duaan. Begitu perempuan itu curhat, Pak Ustadz, ini suami saya Pak Ustadz, aduh bermasalah wae. Dia tidak nyaman dengan suaminya. Akhirnya Pak Ustadz dinasehatan, ya Allah ibu harusnya tuh jadi suami itu begini. Ustadz mah enak ya paham. Bari ningalikeun kieu ka Pak Ustadna teh. Masya Allah nya kasep ya Ustad. Pinter. Ya Allah ka ilmu ngeunah meureun nya jadi pamajikan Ustad. Mulai ya. Sayangna Ustadna geus boga pamajikan. Tapi ai soleh kieu mah daek lah nu katilu ge. Nah. Kayangna sia mah kos kitu. Ustad mah geus kahayangna tah. Akhirnya apa? Mulai ya komunikasi via WhatsApp. Pak Ustadz ini saya doainnya lagi ada urusan. Iya ibu semoga Allah beri kelancaran. Semoga disehatkan dohir batin. Eta kan konsultasi mikir ya Allah andai suamiku seperti ini. Nah didinya mulai setan bermain. Setan mulai bermain akhirnya terjerumus ya Ustad ka lembah kahinaan sabab naon maksiat. Maka sing hati-hati. Jadi tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan mengenal Tuhan orang-orang
yang belum bertobat dari kotoran kelalaiannya. Anggening tadi kunaon sih nyebut setan. Aing mah lain cek hang, ieu mah cek agama. Ya coba sekali deui, ai sifat setan teh kumaha? Ngajak jelema maksiat apa ngajak jelema ibadah? Pan jelas dina Qur'an ge minal jinnati wan nas, dari golongan jin jeung jelema. Taca Qur'an lain cek aing. Anu ngabisikan dina dada manusia minal jinnati wan nas, dina golongan jin jeung manusia. Ngajak naon? Ngajak maksiat. Maka hati-hati ya, hati-hati, setan laknatullah ini luar biasa licikna. Tidak akan pernah dia bosan-bosan menjerumuskan kita, mengajak kita untuk menjauh daripada karunia Allah, mengajak kita untuk masuk ke dalam lembah kehinaan dengan bermaksiat, dengan melanggar perintah-perintah Allah, melaksanakan larangan-larangan Allah. Itulah kerjaan syaitan laknatullah. Maka sekali lagi hati-hati. Bu, kade ulah sok catan-catan jeung lain mahram. Tahadus bini omah, jangankan berkomunikasi langsung dengan yang bukan mahram. Kiai Ibrahim, kade Kiai Ibrahim ngarana alus Kiai Ibrahim jadi Kiai Bunga, kembung di tengah. Coba kameramen disorot tuh Kiai Ibro tuh. Ini Masya Allah orang hebat beliau nih. Lah itu setan jam raya. Kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu kalau sudah dihadapkan ya dengan maksiat. Makanya ini pentingnya kesadaran kepada Allah. Makanya kita doakan ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, kiai-kiai semuanya yang berperan dalam mendidik anak bangsa untuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak, yang berbudi pekerti luhur, yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Kita doakan mereka supaya senantiasa berada dalam kesadaran kepada Allah. Hese maksiat amun jelema geus sadar jeung Allah. Wali mah wali sarek tataranjang ge awe hareupeun moal kagodaeun moal. Kelas urang mah buset, boro taranjang hareupeun Pak, eueuh nu taranjang neangan di HP. Kemudian berikutnya, bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya. Rahasia-rahasia ilahiyah itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa berada dalam kesadaran kepada Allah. Sadar dalam artian dia meyakini bahwa ibadahnya, pengabdiannya, ketaatannya kepada Allah semata-mata karunia dari Allah, bukan atas dasar kemampuannya untuk bisa melaksanakan ibadah, bukan atas dasar kemampuannya dalam menjauhi maksiat. Orang yang berada dalam kesadaran kepada Allah, dia akan selalu meyakini bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan adalah kebaikan Allah untuknya. Dia selalu berada dalam kesadaran sehingga terjauhnya dia dari segala bentuk kemaksiatan adalah murni pertolongan dari Allah, bukan atas dasar kemampuannya menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Maka bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia
sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya. Orang yang masih merasa bahwa dia mampu melaksanakan pengabdian kepada Allah, maka orang seperti ini tidak akan sampai kepada makom ma'rifat dan tidak akan bisa mendapat rahasia-rahasia ketuhanan. Allah tidak akan mungkin membuka tabir rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang masih merasa bahwa dirinya mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka untuk bisa menerima rahasia-rahasia ilahiyah diperlukan kesadaran yang mendalam dari diri kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan Allah. Dan adanya kesadaran dalam diri kita bahwa setiap upaya kita dalam menjauhi maksiat itu adalah murni pertolongan Allah. Bahkan ketika kita menjadi wasilah, datangnya pertolongan Allah kepada orang-orang yang lemah, pada saat itu pula kita meyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah. Nah, ininya pentingnya kesadaran. Orang kalau sudah seperti ini, ketika dia memberi bantuan kepada orang lain, dia tidak merasa telah berbuat baik. Dia sholat tapi tidak pernah merasa dirinya bisa sholat. Dia baik tapi tidak pernah merasa dirinya baik. Dia soleh tapi tidak pernah merasa dirinya soleh. Dia alim tapi tidak pernah merasa dirinya alim. Kenapa? Karena kesadarannya penuh dengan Allah. Nah, ini hikmah yang ke-13. Alhamdulillah kita kaji keempatnya, karena di sini ada 4 hal yang dibahas dalam hikmah ke-13. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita selamanya menjadi hamba-hamba yang paripurna di hadapannya. Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berserah diri kepadanya. Bagi kita yang masih senang dengan maksiat, bagi kita yang masih suka dengan maksiat, teruslah berusaha meminta kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah dengan cara terus berdoa supaya Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga Allah jauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Allah jauhkan kita dari segala bentuk kezoliman. Kita paham dan kita sadar bahwa sulit sekali bagi kita untuk keluar dari belenggu nafsu diri kita sendiri. Kita paham dan kita sadar betapa sulitnya untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan laknatullah, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Maka dengan itu mintalah kepada Allah supaya Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Dan semoga Allah memberikan kita pasangan bagi yang belum memiliki pasangan. Pasangan yang soleh solehah, pasangan yang senantiasa mengajak kita kepada Allah, pasangan yang senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan, pasangan yang selalu membersamai kita dalam ketaatan kepada Allah, pasangan yang ketika kita hendak bermaksiat maka dialah orang yang pertama menghalangi kita dari maksiat itu. Dialah cinta sejati kita. Maka carilah cinta sejati dengan selalu memandang keindahan Allah pada setiap ucap dan perilakunya. Perilaku pasangan kita, ketika dia selalu mengajak kita kepada kebaikan,
maka insya Allah dialah pasangan sejati kita. Dan ketika dia selalu menjadi orang yang pertama menghalangi kita dari maksiat, maka dialah cinta sejati kita. Cinta sejati itu bukan berarti harus istri atau suami. Ya, guru pun bisa menjadi cinta sejati kita. Sahabat pun bisa menjadi cinta sejati kita. Keluarga pun bisa menjadi cinta sejati kita. Cinta yang dibalut oleh keindahan kasih sayang Allah. Cinta yang diselimuti oleh kasih sayang Allah. Sehingga dengan cinta itu kita akan selalu bersama di dunia dan di akhirat dengan segala keindahan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.